Shalom, boleh silakan ditayangkan. Tema bulan ini adalah Living in the Unshakable Kingdom, ya. Dan ayatnya, nggak kejauhan, nggak dapat. Ya, dan ayat yang diberikan adalah dari Ibrani 12 ayat 28. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, atau mari kita baca pelan-pelan ya sambil kita mengerti. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, amin ya. Jadi kita itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa yang percaya kita itu warga negara kerajaan surga dan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Ya, hampir semua ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita mengalami masalah, apakah kita masih merasakan kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan? Ya. Nah, kita bersyukur hari-hari ini kita hidup di era akhir dari akhir zaman. Jadi era yang excited ya, yang sungguh-sungguh kritis tapi excited buat anak-anak Tuhan mestinya gitu ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan ya keadaan tidak akan menjadi semakin baik, keadaan di bumi ya tidak akan semakin baik, tapi kita ada di dalamnya dan kita harus terus hidup dan memiliki dampak, memberikan dampak gitu ya. Karena ya seperti yang kita dengar banyak sekali lah sekarang ini ya. Bukan hanya di Indonesia, di bangsa-bangsa juga ada gempa bumi di Venezuela, ada macam-macam ya kondisi di deru perang ya. Kita dengar dari tahun lalu bahkan sudah 2 tahun ya itu ada keadaan yang memanas gitu bahkan sampai perang ya di bangsa-bangsa di daerah Iran sana ya, Iran Timur Tengah lah ya. Kemudian juga ekonomi yang luar biasa sekarang ini, dolar saya nggak tahu hari ini berapa, beberapa hari yang lalu sampai 18.000 ya, rupiah melemah. Nah kemudian keadaan sepertinya tidak menjadi baik, tapi memang begitulah keadaannya. Karena kita sudah mengerti ya bahwa kita itu hidup di akhir dari akhir zaman. Tapi buat anak-anak Tuhan, kita hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu seperti apa? Yang aman, yang tenang, yang tidak ada sakit penyakit, yang tidak ada kerusuhan, yang tidak ada resesi, yang semuanya baik keadaannya. Dan sekalipun di dunia itu segala macam bisa terjadi, tapi kita tetap tenang karena ada Tuhan yang melindungi, ya. Dan kita mesti tahu kita itu, jadi ini bukan sekedar kok nggak kelihatan ya. Ini bukan sekedar ayat yang kita baca, oh ya oke, ya puji Tuhan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi saya ingin mengajak kita belajar dasarnya gitu ya, supaya kita mengerti apa maknanya dan apa artinya, apa maknanya dan apa peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Kayaknya mending dibantu dari sana ya. Nah, ini kita sering dengar ya. Jadi siapa kita, jati diri kita. Nah, kita mesti mengerti bahwa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Dan dia katakan serupa menurut gambar dan rupa kita dijadikan Tuhan
kemudian supaya kita itu berkuasa untuk ini atas seluruh bumi. Jadi kita berkuasa atas seluruh bumi. Powerful loh sebenarnya janji Tuhan itu. Tuhan menciptakan kita itu powerful. Dia punya satu tujuan, satu purpose buat kita, itu untuk kita menguasai bumi. Ya, masalahnya kita sering tidak sadar gitu. Ada masalah sedikit aja udah, aduh besok bayar tagihan, aduh bayar ini, bayar itu gitu ya. Nah padahal kita harus keluar sebagai penguasa bumi. Nah kemudian gambar dan rupa itu berarti secara fisik, ya secara fisik kita menyerupai Tuhan dan secara karakter. Jadi gambar dan rupa itu bukan hanya secara fisik, tapi juga karakter kita harusnya menyerupai karakternya Kristus. Jadi kalau kita mengaku anak Allah, tapi kita gayanya selonong main seenaknya gitu ya. Nah itu kayaknya kita perlu bertobat ya. Dan saya rasa di sini nggak ada di luar sono gitu ya. Kita perlu bertobat karena apa? Karena itu bukan maksud Tuhan menciptakan kita seperti itu. Ya, Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar menurut gambar dan rupanya Tuhan. Ya. Nah kemudian Tuhan juga kita sering dengar ya, engkau berharga. Kita itu berharga di matanya Tuhan. Coba Tuhan pemilik pencipta langit bumi dan alam semesta itu bilang engkau itu berharga di hadapanku. Wow, gitu ya. Saya sering suka bilang ini, kalau presiden aja ya ngomong begitu sama kita gitu, kita punya kenalan presiden bilang, ibu berharga loh, ibu itu saya suka loh sama ibu berharga buat saya respect sama ibu. Mungkin saya udah toing gitu ya, udah nggak nginjak bumi ya. Ini yang ngomong itu Tuhan. Ayo ngomong ke sebelahnya, colek sebelahnya, engkau berharga di hadapan Tuhan. Dan mulia, ya. Nah, dan Tuhan mengasihi karena Tuhan itu mengasihi kita. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya, tapi karena kasih Tuhan. Nah yang ketiga ya yang kita perlu tahu jati diri kita, siapa kita, itu adalah kita itu bangsa pilihan. Kita itu dipilih Tuhan, imamat yang rajani berarti imam dan raja. Imam itu perantara, intercessor, ya seperti pendoa gitu ya. Jadi perantara antara rakyat dengan Tuhan. Di zaman perjanjian lama kan begitu ya, perantara antara rakyat dengan Tuhan. Nah kita itu imamat yang rajani, perantara antara orang-orang dan Tuhan ya. Jadi kita semua kita sebenarnya dipanggil sebagai pendoa. Karena panggilan saya pendoa, jadi maaf ya. Jadi saya mempromosikan panggilan pendoa ya. Nah, kita itu kita itu bangsa yang dipilih. Jadi kita kawanan yang dipilih ya. Orang-orang yang dipilih dan kita itu menjadi imamat yang rajani. Imam di kerajaan ya. Nah, kemudian kita bangsa yang kudus karena Tuhan menguduskan kita. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita itu betul-betul miliknya Tuhan. Dahsyat enggak sih gitu. Kalau kita baca Alkitab itu ya, kita suka baca teng apalagi kalau kejar target gitu ya. Suka saya harus menghabiskan 5 pasal atau kemarin enggak sampai 5 jadi saya harus bayar sampai 7 pasal. Bacanya kan gitu ya. Tidak dibaca satu-satu sehingga sering sekali maknanya hilang ya. Makanya kalau kita baca firman itu sebaiknya kita baca dengan pelan-pelan dengan pengertian ya supaya ada banyak hal yang Tuhan bicara gitu dan itu membuat kita terbuka gitu ya. Oke, silakan next. Nah, bukan hanya Tuhan itu menciptakan kita dahsyat, tapi Tuhan juga melengkapi kita dengan begitu banyak janji ya. Tuhan mana yang seperti Allah yang kita sembah coba. Dia yang menciptakan kita dahsyat padahal kita cuma debu tanah, tapi dia itu memberikan kita juga janji ya.
Ada janji keselamatan, penyertaan, perlindungan, berkat, dan kuasa. Nah, kalau yang namanya janji, perjanjian itu ada dua pihak kan. Janji itu kan nggak ada satu pihak ya gitu. Nah, perjanjian itu biasanya melibatkan dua pihak, yaitu Tuhan dan kita. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Walaupun bagian kita itu kecil banget, bagian kita itu adalah taat. Ya, bagian kita mengerti dan taat. Ya, bagian Tuhan yang mengerjakan semuanya secara supranatural, secara ajaib, secara luar biasa karena Dia yang berkuasa. Nah, keselamatan kita tahu ya, Yohanes 3 ayat 16. Penyertaan, jadi kita udah diselamatkan, kita disertai Tuhan, janjinya jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tapi yang sering apa? Kita itu takut. Takut besok mesti anakku gimana ya? Sekolahnya bayar uang sekolah, belum bayar uang sekolah, atau takut, aduh saya gimana ini ya, harus ada yang harus saya kerjakan, atau banyak hal lah yang kita sering takut. Nah, saya nggak singgung, ada berapa ratus, 300 lebih ya perkataan jangan takut ya, karena betul-betul kita itu sering sekali merasa takut. Kenapa kita merasa takut? Karena kita tidak percaya. Kita tidak percaya Tuhan menyertai. Gitu. Jadi kalau kita takut, bilang sama diri kita sendiri, bangun. Tuhan menyertai kamu. Kenapa kamu takut? Ya, kita sering harus mengingatkan diri kita akan firman Tuhan. Ya, jadi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita, ya. Kalau takut, kadang-kadang kita kan manusia ya, jadi ada timbul rasa takut atau apa, it's okay, tapi cepat-cepat kembali kepada posisi kita semula, bahwa kita itu diciptakan luar biasa oleh Tuhan. Kita itu berharga bagi Tuhan. Kita itu dilengkapi dengan kuasa. Kita itu dilengkapi dengan penyertaan. Kita itu, wah pokoknya dahsyat dah gitu ya. Tuhan kita itu luar biasa. Nah, ada berapa banyak dari kita menyadari itu? Atau kita cuman, ya oke, ya bolehlah, luar biasa. Tapi begitu pulang dari tempat ini, kita merasa kita itu kecil. Kita itu punya banyak masalah. Kita itu bahkan tidak merasa bahwa kita itu orang yang spesial. Kita nggak punya gairah gitu di dalam Tuhan. Ayo kita kenali Tuhan. Seberapa dahsyat Dia, ya. Nah, yang ketiga perlindungan. Tuhan itu melindungi kita. Kita baca Mazmur 91 setiap minggu ya. Setiap hari Minggu kita baca. Tapi ada syarat. S dan K-nya itu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Maukah kita duduk berlindung dalam naungannya Tuhan atau kita kelayapan? Ya. Jadi kita bukan hanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kita juga harus memiliki karakter seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita itu harus terus bertumbuh, jangan sekedar datang, duduk dan pulang gitu ya. Tapi kita sekedar datang ibadah tapi tidak mengalami pertumbuhan. Ayo, karena Tuhan itu dahsyat banget gitu ya. Saya itu saya itu lagi seneng-senengnya gitu ya, mencari Tuhan itu lagi seneng-senengnya gitu. Sebenarnya Tuhan sih bukan kita cari gitu ya, bukan kita kejar ya. Saya pernah ada waktu itu, saya lupa bukunya, mengejar Tuhan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan mengejar Tuhan sih, menurut saya itu mengenali isi hatinya Tuhan. Itu lebih dahsyat. Itu dahsyat banget. Kita bisa merasakan betapa Dia baik, betapa Dia ingin memberkati kita itu berlimpah-limpah gitu ya. Jadi ayo kita lebih bergairah dalam Tuhan. Karena Allah yang kita sembah tidak seperti yang lain. Tidak ada Allah seperti Yesus. Tidak ada Allah seperti Bapa kita
yang di surga. Tidak ada Allah seperti Roh Kudus yang terus mengajar kita, mendampingi kita, menyertai kita, mengajar kita, menegur, menguatkan. Enggak ada gitu loh, ya. Nah, kembali ke berkat, janji-janji Tuhan, berkat. Berkat ada syaratnya juga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Ya. Jadi kalau kita nggak dengar firman Tuhan atau kita nggak dengar apa yang Tuhan suruh, kita nyelonong baik gitu ya, kita suka-suka kita. Jadi jangan salahkan kalau kita tidak menerima berkat. Bukan Tuhan yang tidak mau memberi berkat, tetapi kita yang melenceng dari jalurnya kita, dari destiny kita atau dari programnya Tuhan gitu ya. Nah, sering orang kecewa karena tidak mungkin mengalami kegagalan atau apa ya, tapi coba lihat apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau gitu ya. Bahkan firman-Nya juga bilang Tuhan itu memerintahkan berkat ketika kita sedang tidur. Jadi begitu Tuhan itu pengen banget gitu loh memberikan berkat buat kita. Makanya saya belajar untuk tidak mengejar berkat. Karena saya percaya berkat itu menyertai saya. Yang penting saya melakukan kehendak Tuhan, itu akan berkat itu yang mengejar kita gitu ya. Jadi berkat itu otomatis karena itu janji Tuhan. Tapi lakukan bagian kita. Jangan kita menuntut Tuhan. Tuhan kenapa saya begini? Tuhan kenapa saya masih begini? Jangan menuntut Tuhan. Coba kenali Tuhan. Kenali firman-Nya ya. Supaya kita itu benar-benar bisa upgrade. Nah, yang kelima adalah kuasa. Jadi bukan hanya berkat yang Tuhan berikan, tapi kuasa. Sebagaimana Dia menciptakan kita sejak awal, kuasai bumi. Dan kita itu diberikan kuasa. Nah, seberapa banyak dari kita yang percaya atau yang mengerti bahwa kita itu punya kuasa di dalam perkataan kita, ya? Seberapa banyak dari kita yang sudah mempraktekkan kuasa itu? Ya. Ada ya kuasa itu banyak ya, seperti ya Tuhan bilang bahkan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa memerintahkan gunung dan tercampak ke sana. Ya, tercampak ke laut. Pindah, gunungnya pindah. Gunung itu bisa persoalan, bisa yang lain-lain ya. Nah, tapi kembali, kadang-kadang kita merasa bahwa kita gagal. Kalau kita sudah melakukan dengan benar apa yang Tuhan mau, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita punya keintiman dan itu tidak terjadi, maka kita mungkin melakukan hal yang salah. Ada yang salah nih gitu. Minta Tuhan untuk bukakan, koreksi. Apa Tuhan? Kenapa saya salahnya di mana Tuhan gitu. Jadi bukan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya ya. Nah, tapi yang sering sekali salah adalah kita salah menangkap. Kita enggak cun nama Tuhan. Kayak radio itu loh, zaman dahulu kan radio mesti diputer-puter sampai cun. Kalau enggak pas, ya suaranya kresek-kresek kan, yang didengar enggak jelas. Yang diperintahkan enggak jelas, kita nangkepnya enggak jelas. Sana ngomongnya jelas, yang kita nangkepnya enggak jelas. Nah, apakah kita seperti itu? Ya. Oke. Nah, lanjut silakan. Ya. Nah, sekarang ini kan memang suasana lagi banyak goncangan ya. Mungkin ibu-ibu ngerti harga kalau belanja itu, Bu Herna langsung senyum. Kalau belanja itu kita mesti menyediakan ya lebih gitu ya, supaya karena harga-harga naik sekarang, gitu ya. Nah. Terus goncangan di mana-mana lah gitu. Nah, harga bensin juga kemarin saya juga surprise banget gitu ya. Bensin itu biasanya saya bayar 300 sekarang bisa 500 gitu. Gitu ya, rasanya makdek juga gitu ya, bayarnya besar banget itu. Nah, jadi semua harga-harga itu naik. Semua serba tidak menyenangkan kalau mata kita, fokus kita hanya kepada apa yang terjadi di dunia.
Ya, tapi ingat, kita itu tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita warga negara kerajaan Allah. Status kita punya dua status ya, warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan Allah. Gitu. Tapi yang lebih kekal itu adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita atau berlaku sebagai orang-orang kerajaan Allah. Ya, sehingga kita tidak tidak terusik dengan keadaan di lingkungan, ya. Tapi tentu kita harus punya peran. Karena apa? Karena Tuhan bilang tadi kuasai bumi. Dan ada juga firman Tuhan, doakan di mana kamu dibuang, kamu harus berdoa di tempat di mana kamu dibuang. Jadi kita juga punya peran, kita tidak boleh egois ya. Karena Tuhan menciptakan kita luar biasa, itu juga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk kita pribadi, bukan untuk aku gitu ya, tapi untuk orang lain juga gitu ya. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, kita harus kita memilih yang pertama itu memilih untuk tetap naik. Ya. Keluaran katakan naiklah Tuhan di Keluaran ya. Tuhan katakan kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, yang duluan kita lakukan adalah naik ke atas gunungnya Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Kita doa, kita nyembah, kita curhat sama Tuhan, kita lapor sama Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Ya. Nah, karena apa? Karena ketika kita masuk deep dalam keintiman ya, bukan Tuhan, cuman aku kok begini ya Tuhan ini. Itu Tuhan bilang, aduh anakku, udah aku berikan kuasa, udah aku sertai, udah aku kasih berkat, masih juga lemah. Nah, untung Tuhan tidak seperti saya ya. Kalau saya mungkin udah gitu ya. Tuhan itu baik banget gitu ya. Tapi kita jangan menganggap jangan berlaku sembrono. Hanya anak-anak yang suka yang suka komplain. Kalau anak-anak kan gitu ya. Dikit mainannya kita ambil, dia nggak seneng, nangis. Gatel dikit, digigit semut atau apa, nangis. Nah, itu anak-anak. Apakah kita mau jadi anak-anak? Kita itu adalah calon mempelai Allah, ya, mempelai Tuhan ya. Jadi kita itu harus dewasa. Nggak ada tuh orang dewasa yang dikit-dikit, oh ini gimana sih? Ya, nggak ada begitu ya. Ayo kita upgrade, ayo kita bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih dewasa. Sehingga ketika kita naik ke gunungnya Tuhan, yang kita omongin itu benar-benar yang yang betul-betul jadi persoalan, yang ini loh Tuhan, aku begini loh Tuhan, keadaanku begini. Tuhan tahu, Tuhan bisa selesaikan, ya. Jadi kita minta perkenanan Tuhan untuk membantu kita, untuk menolong kita supaya permasalahan itu bisa selesai, ya. Dan percayalah, ada begitu banyak, saya percaya pasti setiap orang punya masa-masa di mana bertemu dengan Tuhan secara pribadi di dalam doa ya. Dan itu betul-betul suasana yang dahsyat, suasana yang intim. Kita berdoa dalam keintiman ya. Nah yang kedua adalah kita tidak melakukan kebiasaan, tapi lakukan hal-hal yang baru. Nah lakukan hal-hal yang baru, berarti Mazmur katakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Ya, jadi seperti seorang hamba yang duduk diam, memperhatikan, kebayang nggak sih kalau kita baca firman ya, saya sih menyarankan kita itu punya berimajinasi ya, kita membayangkan gitu, supaya kita bisa lebih nangkep. Kebayang nggak sih kita itu hamba ya, di bawah ada Tuhan duduk, kita memperhatikan Tuhan, Tuhan ini
mau lakukan apa nih? Kita udah siap-siap gitu ya. Nah, kalau kita punya spirit yang seperti itu, kita punya hati yang seperti itu, percayalah Tuhan akan senang banget gitu. Tuhan akan bilang ini. Ya, dan kita punya keintiman. Karena kalau kita tidak punya keintiman, kalau kita tidak melakukan yang pertama tadi, kita nggak bisa melakukan yang kedua. Ya, karena itu butuh keintiman, butuh kedekatan dengan Tuhan. Jadi ayo perbaiki mezbah doa kita, perbaiki mezbah doa kita, perbaiki keintiman kita. Tidak hanya kita itu datang sama Tuhan ketika kita butuh. Tapi dia juga butuh dipuji, disembah, karena dia menciptakan kita untuk sebagai menyembah dia, karena dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri ya. Jadi kita diciptakan juga untuk menyembah dia. Ya. Nah, saya punya punya kesaksian untuk hal yang dua ini ya. Waktu itu saya itu pergi ke satu tempat, waktu itu saya masih di Medan, dan kita itu pergi ya beberapa pengerja gitu, setelah ibadah kita pergi ke rumah sakit untuk berdoa ke keponakan dari seorang jemaat. Nah, jemaatnya ini tantenya, dia bilang, ponakan saya itu sakit kanker, saya lupa kanker usus kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, sakit kanker, tapi dia itu semangat banget untuk sembuh. Dan dia bilang ketika nanti kalau dia udah sembuh, dia akan full time melayani Tuhan gitu ya. Nah terus ya kita tentu bersyukur ya, kita mendukung gitu. Oke, kita pergi ke sana. Ketika kita pergi, dan ini si tantenya bilang dia banyak berubah, dia begini, dan progres kesehatannya membaik segala macam ya gitu. Nah dan mereka setujulah, keluarganya mendukung kalau dia itu menjadi full time gitu. Nah ketika kita masuk ke ruangan itu, saya lihat istrinya duduk di lantai. Nah saya bilang, Tuhan ini gimana ya gitu. Terus Tuhan suruh saya peluk istrinya. Saya peluk istrinya, saya bilang, Bu, kuat ya, Tuhan Yesus mengasihi ibu. Cuman itu ya. Nah, dia istrinya meluk saya gitu ya, terus oke, udah selesai. Nah karena kita ke sana kan untuk berdoa untuk si anak ini ya, si bapak ini gitu ya, didoakan supaya dia sembuh gitu. 1 jam kemudian kita dapat kabar si bapak ini dipanggil Tuhan, gitu, ya memang dia sembuh gitu. Dan waktu kita penghiburan itu saya meluk istrinya. Dan istrinya meluk saya, jadi istrinya ngeliat-liat saya terus dia peluk saya seperti orang yang udah lama nggak ketemu gitu loh. Sampai teman-teman saya tanya, Ibu kenal dia? Enggak, baru kenal ini gitu, baru 2 kali ketemu ini gitu. Tapi ada satu hubungan, karena ketika kita kan nggak tahu ya hati orang gitu. Nah ketika Tuhan gerakkan, lakukan hal yang lain, lakukan hal yang berbeda. Jangan kita melakukan hal yang biasa-biasa ya. Ketika kita ibadah, kita juga lakukan hal yang spektakuler menurut kita gitu ya. Maksudnya gini, kita itu kalau datang ibadah, jangan merasa gini, aduh hari Minggu lagi, mesti bangun pagi nih gitu ya, nggak bisa nonton bola. Oh ya, saya mau bilang kalian ini orang spesial. Kalian betul-betul orang spesial karena tidak meninggalkan ibadah ketika jam bola ya. Pak Amin ya. Jadi kalian betul-betul orang yang spesial, memilih yang terbaik gitu ya untuk datang kepada Tuhan dan bukan untuk nonton yang lain gitu ya. Nanti nonton aja siaran ulangannya atau lihat aja hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, jadi kalian itu betul-betul berarti sudah benar-benar bangsa yang terpilih, kawanan yang dipilih ya gitu ya, amin ya. Nah jadi kita harus lakukan hal yang berbeda. Kalau kita datang ke ibadah gitu ya, jangan merasa oke, saya harus lakukan ini. Tapi lakukan itu dengan passion, lakukan itu dengan gairah ya. Supaya apa? Supaya kita itu benar-benar menerima hal-hal yang ilahi, bukan hanya rohani. Orang Farisi itu melakukan yang rohani. Orang Farisi itu sampai ditegur sama Tuhan kan,
banyak hal lah ya, saya nggak singgung di sini, banyak hal yang dia orang Farisi itu ditegur oleh Tuhan karena aturan-aturan yang mereka buat sendiri gitu ya. Nah, tetapi mereka orang Farisi tidak melihat, tidak menerima yang ilahi karena terbatas oleh aturan-aturan yang mereka buat, yang dibuat oleh manusia. Demikian juga kita itu ayo grow up gitu ya, maju gitu. Jangan terpaku pada kebiasaan, tapi karena kita mengenal Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tanya Tuhan, apa yang harus kulakukan hari ini? Apa yang harus kulakukan dalam ibadah? Kalau kita menyembahlah dengan sungguh-sungguh gitu ya. Karena itu akan benar-benar akan menyenangkan Tuhan ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga saya tadi sampaikan bahwa kita itu bukan orang-orang yang Tuhan ciptakan untuk hanya diri kita sendiri. Tapi kita juga harus menjadi berkat buat orang lain ya. Nah, ayatnya dari Yeremia kita udah sering dengar ini ya. Jadi ayat-ayat yang saya sampaikan ini ayat-ayat yang sering didengar, saya berikan supaya lebih mudah mencernanya gitu ya. Yang ini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Jadi orang percaya itu tidak berhenti menghasilkan buah. Sekalipun masanya datang panas terik, daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun yang kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita mau masa kering, mau paceklik, mau apa, bodo amat gitu ya. Tetap kita menghasilkan buah. Ada duit, nggak ada duit, bodo amat. Tetap kita menghasilkan buah ya. Karena apa? Karena kita itu harus memiliki karakter seperti Kristus. Kristus itu selalu menjadi berkat kan buat orang lain. Kristus itu kan, Yesus Kristus itu selalu menjadi berkat buat orang lain. Dia bahkan mau menyembuhkan orang sakit di waktu hari Sabat. Melanggar aturan yang dibuat oleh manusia ya. Nah, jadi apakah kita mengikuti seperti itu atau kita ya sudahlah ya, kita aman, yang penting kita aman, tentram, damai ya. Ayo keluar dari zona nyaman, senangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik buat kita. Kalau mungkin beberapa di antara kita itu kita merasa bahwa kehidupan kita biasa-biasa aja, baik-baik saja. Kehidupan kita baik-baik saja. Duit cukup, tabungan banyak, rumah ada, banyak lagi ya gitu kan. Sehat, mau keluar negeri oke, mau liburan siap gitu ya. Anak-anak cakep, ganteng, sekolahnya bagus, pokoknya semua fine-fine aja gitu ya. Tidak memikirkan tidak ada ganjelan. Tapi Tuhan tetap menginginkan kita itu berbuah. Ya. Mungkin anak-anak cucumu atau keluargamu, suamimu, tetanggamu mungkin dalam keadaan baik-baik. Tapi coba kita keluar dari zona nyaman kita. Kita lihat apa yang bisa kita buat. Tanya Tuhan, selalu tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidup saya Tuhan? Dan itu gini ya, kalau kita punya hubungan sama Tuhan, ketika Tuhan taruh di hati kita, pergi. Ketika Tuhan taruh di hati kita, lakukan. Itu ada gairah, ada passion. Kenapa? Karena yang nyuruh itu raja di atas segala raja. Coba, kita itu nggak melayani nggak melayani bos biasa gitu ya. Kita itu melayani raja di atas segala raja. Dan ketika kita lakukan, kita melihat, Tuhan dahsyat banget ya Tuhan ya. Kita akan terheran-heran. Karena apa? Kuasanya itu luar biasa. Kasihnya itu luar biasa. Ya, penyertaannya itu luar biasa. Dan hasilnya itu luar biasa. Gitu ya. Kita akan merasakan. Jadi kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita akan kehilangan rasa itu. Kita akan menjadi orang yang flat-flat aja, orang yang biasa-biasa aja. Ya. Nah, hari ini agak keras ya. Agak keras, tapi saya ingin benar-benar saya ingin mendorong kita semua untuk keluar dari zona nyaman kita dan berbuah. Kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak mulai dari yang pertama.
kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Kita nggak ngerti apa yang mau dikerjain. Saya sering bilang, saya tidak mau pakai uang saya untuk hal-hal yang tidak ada artinya gitu ya. Nah, tapi saya akan saya support kalau itu benar-benar memuliakan Tuhan. Maksudnya ada maksud Tuhan gitu ya. Ini agak menyimpang sedikit ya, tapi maksud saya gitu. Apapun yang kita lakukan, itu lakukan untuk Tuhan. Karena Kolose katakan seperti itu. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Nah, saya tutup dengan Ibrani 12. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi mulai sekarang kalau kita percaya kita itu warga negara kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Kerajaannya tidak tergoncangkan, yang masalahnya kitanya yang suka tergoncang, ya kan? Jadi kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah kepadanya dengan ucapan syukur dan sungguh-sungguh, dengan hormat dan takut. Sering sekali kita itu tidak hormat ya. Kita tidak hormat ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita abai, kita merasa gampang gitu ya. No, ayo kita itu warga negara kerajaan. Kita harus punya etika, attitude seorang warga negara kerajaan. Ya. Terima kasih. Yuk kita tutup.